Assalamualaikum Pak Antoni. Ya, gimana Mas Asid? Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, punten nih Pak. Nyuwun sewu. Nyuwun Dengar-dengar sewu. Bapak tuh suka nyanyi. Dan kemarin kata teman-teman saya selaku mahasiswa tuh Bapak udah upload video di YouTube. Itu kenapa Pak ya tiba-tiba kok malah nyanyi di YouTube? Alasannya apa? Ya, sebenarnya gini Mas Asid. Saya buat nyanyi itu sudah zaman dulu. Zaman saya kuliah saya suka buat lagu, nyanyi-nyanyi. Nah, kemarin itu sebelum pandemi kan ada libur panjang. Nah, saya pikir saya mau ngapain ya gitu. Akhirnya ada ide, udah saya buat lagu kayak zaman dulu lagi. Saya buat lagu. Alhamdulillah ada teman yang memang bisa mengiringi saya. Itu pinter banget ya musiknya. Jadi klop lah, saya punya lagu-lagu dia bisa mengiringinya. Saya suaranya sebenarnya juga pas-pasan. Iya. Sebelumnya ada pengalaman nyanyi Pak? Ya nyanyi pas mulai kuliah itu, kalau pas senggang-senggang ya saya nyanyi-nyanyi di depan kos-kosan itu sama teman saya itu bisa gitar. Nah sayanya yang nyanyi. Nah teman saya yang gitar itu ya punya ide kalau ini nanti kalau ada yang lewat itu disesuaikan dengan lagunya kayak gitu. Misalnya Seperti apa itu Pak Tonton? ya contohnya gini, kalau ada yang lewat anak-anak gitu, lagunya ya anak-anak gitu. Cemburu kita merupakan tempat bermainnya hati. Oh senangnya, senang sekali. Terus kemudian ada yang lewat ibu-ibu, lagunya lagu-lagu ibu-ibu gitu. Ada yang lewat nenek-nenek, kakek-kakek, ya lagunya lagu nostalgia zaman dulu. Nah, kalau yang lewat pemuda gitu ya, yang gagah ya lagunya yang maco-maco, yang rock itu, yang rock gitu. Nah, saya suruh menyesuaikan lagu itu. Orangnya cakep Pak. Nah, ini kalau yang lewat itu orangnya cantik, itu lagunya lagu-lagu yang romantis, yang bagus. Kemudian dikasih sweet-sweetin ada apa sama teman saya yang gitaris itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, warga kos di situ, wah berebut semuanya, padahal itu yang kos banyak berebut semua keluar pengen lihat gitu. Nah iya rame. Nah kadang-kadang saya kerjain, padahal yang lewat nenek-nenek ya saya lagunya dibikin bagus sweet-sweetin. Akhirnya pada keluar semuanya, ternyata ya kecewa kayak. Nah kalau yang lewat itu gemuk, maka di intronya di tengah-tengahnya itu intronya itu interlude-nya ya itu biasanya dikasih itu apa nanti ketawa, oh itu berarti yang lewat itu orangnya gemuk kayak gitu. Tahu nggak Mas Asid, sebenarnya orang gemuk itu anti corona loh. Nah, kok bisa Pak? Lah iya lah, kalau bepergian orang gemuk itu tinggal gini aja depan rumahnya, itu di depan pintu itu tinggal menghadap mau kemana, misalnya mau ke pasar tinggal menghadap ke pasar aja. Nah itu sangunya, bawahnya ya, bawa bekalnya itu jarum, nanti menghadap ke pasar tinggal di gini aja cus. Nah itu sampai ke pasar. Nah kalau mau ke kampus ya tinggal aja menghadap kampus cus. Nanti bisa aja kalau anginnya itu yang dalamnya itu masih banyak, bisa aja kebablasan ke Stadion Bima. Kalau anginnya tinggal sedikit ya bisa aja nyangkut ke itu menaranya. Lah kan kalau Grab sama Gojek itu kan apa namanya, kalau gemuk kan juga kasihan, nanti kan bisa jumping terus kasihan dianya kan susah, mau ngegasnya susah, berbahaya itu ya. Oh iya Pak, selain itu ada pengalaman apalagi Pak nyanyi tadi kan di kos, barangkali ada pengalaman nyanyi apa lagi Pak? Oh itu pernah diajak sama gitaris kos-kosan itu ngamen Mas Asid, padahal itu gitaris teman saya yang satu kos itu sebenarnya anak orang kaya, tapi kalau akhir bulan tanggal 25 ke atas itu dia udah kehabisan bekal, kehabisan uang. Jadi dia ngajak saya ngamen, padahal saya itu risih juga ini malu iya no. Tapi ya gimana lagi ya, setiap kawan akhirnya saya
apa ngamen no. Ngamennya jangan maunya yang jauh-jauh, jauh-jauh. Contohnya gimana? Jauh-jauh. Ya pokoknya jaraknya itu tidak di daerah kos-kosan yang jauh lah, beda kampus waktu itu. Nah, ngamen di situ ya. Terus satu saat tuh teman saya yang gitaris itu ngajak ngapel ta'aruf yang pertama kali ngajaknya saya. Nah, ngajaknya saya ke situ ya, ke daerah kos yang dekat sebenarnya, bukan daerah kos yang jauh itu. Nah, setelah sampai di kos-kosan itu, di depan itu ada ahwat-ahwat toh, ada ahwat-ahwat itu perempuan yang depan kos itu ngeliatin saya sama teman saya ini loh, pada ngeliatin saya ya. Nah, setelah deket ahwat-ahwat itu pada ngomong, ih itu masnya yang ngamen itu. Lah akhirnya teman saya malu, nggak jadi taruh, akhirnya pulang. Nah, itu pengalaman saya juga waktu hasil dari ngamen itu biasanya dibagi bareng-bareng aja untuk teman-teman satu kos itu untuk makan-makan bareng kayak gitu ya, hitung-hitung untuk nyambung hidup sampai akhir bulan ya. Ini memang kegiatan yang tidak setiap bulan kita lakukan ya, hanya sewaktu-waktu kalau teman saya merasa udah kehabisan bekal kayak gitu Mas. Ngamen sudah, barangkali ada pengalaman lain, contoh barangkali hajatan. Biasanya kan kalau penyanyi tuh kalau diajak kondangan biasanya disuruh nyanyi tuh Pak. Oh ya, kalau hajatan itu juga saya masih malu sebenarnya Mas Hasil. Itu saya seringnya nyanyi ya di kamar mandi. Kalau hajatan itu bisa dihitung lah. Kalau teman-teman yang sudah sangat dekat sekali ya sama saya, dan saya mau nyanyi, dan nyanyinya di situ banyak kan dangdut ya, dangdutnya ya Roma Irama, ya dangdut yang terkenal lah, lagu-lagu yang terkenal. Kadang juga ada yang pop itu ya, saya kemudian juga boleh. Lagu dangdut yang saya sukai itu sebenarnya lagu-lagu Roma Irama yang dangdut murni ya, artinya belum dicampur koplo atau apa. Itu memang ada lagu-lagu yang bagus yang seperti cuma kamu beda kalau mau jadi itu Pak. Sayangku di dunia ini gitu. Oke Pak, tadi kan untuk konten YouTube itu nyanyi. Nah, selain nyanyi ada inisiatif lain nggak Pak untuk mengisi konten YouTube-nya? Barangkali tentang apalah? Ya, intinya konten YouTube saya itu saya rencanakan untuk edutainment. Jadi untuk pendidikan gitu ya, pendidikan tetapi tidak melulu pendidikan. Jadi ada hiburannya, pendidikan yang menghibur gitu. Nah, karena saya juga kalau ngajar di tengah-tengahnya kadang ada nyanyinya, ada hiburannya. Makanya di channel YouTube ini juga saya usahakan ada nyanyinya. Nah, nanti ada nyanyinya, ada ngobrolnya, ada isian pendidikan. Intinya biar mendidik tapi sekaligus menghibur gitu loh. Nah, memudahkan apa yang sulit. Yang sulit itu menjadi simpel. Itu rencana saya seperti itu. Jadi apa-apa yang nggak paham, saya pengennya dibuat supaya paham. Pengennya begitu ya, semampu saya gitu. Nah, iya, ya harus ada hiburannya juga. Anak sekarang itu kalau pendidikan kalau didik aja kayak gitu bosen, nanti pada ngantuk semuanya ya. Saya ngajar di sananya ngantuk, di sininya chatting, aduh gimana. Kalau ada hiburannya sedikit-sedikit mereka tertarik, insya Allah begitu. Iya. Bicara masa kini, kan ada tuh Pak fenomena yang lagi booming sekarang, namanya fenomena TikTok. Kalau menurut Bapak itu pendapatnya seperti apa sebagai generasi old kepada kita generasi milenial? Old but gold. Oh, berarti saya termasuk generasi old ya? Iya, old tapi but gold. Ya, terserah lah. ya, sebenarnya ini ya, saya sendiri itu nggak begitu paham itu TikTok itu artinya apa. Menurut Mas Haji itu TikTok apa itu artinya ya? Saya belum paham. Lah, atau menggelitik dan menggelotok. Ya mungkin itu tariannya menggelitik dan menggelotok. Intinya kalau saya lihat itu TikTok itu tarian yang menyesuaikan nada dan irama. Nada dan irama lagu apa gitu. Terus tariannya itu
harus yang ini ya, yang rancak ya. Cuma sebenarnya yang namanya tarian ini biasanya ada namanya, ada artinya, ada fungsinya. Nah, gerakan-gerakan TikTok itu saya kadang-kadang nggak paham itu. Kalau yang misalnya cuci, jemur, cuci, jemur, ya saya paham. Atau mungkin yang basket itu, ya kayak gini tuh gini yang gini ya. Saya paham ya. Atau mungkin gerakan-gerakan sepak bola ya. Saya paham, atau gerakan-gerakan lain yang mempunyai arti ya, saya paham. Tapi kadang-kadang saya nggak paham apa gerakan kayak gini apa. Iya, gerakan apa kayak gini ya? Saya kira itu mau berdoa atau apa ya itu. Saya juga kadang-kadang nggak paham. Ya saya pernah dipaksa-paksa sama temen untuk TikTok. Ya, akhirnya menghasilkan TikTok juga. Cuma saya malu ya, jadi saya tampilnya di tengah ya. Soalnya mungkin barangkali saya gerakannya belum belum halus seperti teman-teman yang biasa TikTok itu. Kalau saya mau TikTok lagi mungkin bisa, tapi diem-diem yang emang halus sih saya kalau gerakan-gerakan TikTok kayak gitu. Belum biasa nari ya gitu Mas Asyik. Ya kayak gitu. Lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan ada nyanyi udah, hiburan sudah. Nah sekarang ada nggak sih kepinginan Bapak membuat suatu karya? Mungkin buat suatu bahasa. Ya kalau anak sekarang kan ada bahasa milenial kayak skuy, sans. Mungkin Bapak punya bahasa sendiri atau gimana? Nah ini yang kadang-kadang saya punya ide ya. Salah satunya ide itu saya bikin ya. Tapi ada yang saya catat, ada yang tidak saya catat. Apa itu? Nah, yang ide ini sebenarnya saya punya ide untuk membuat bahasa-bahasa seperti itu. Tapi bahasanya itu dibalik Mas Asyik. Iya balik. Coba saya tanya. Oke. Lapakitsa, apa itu? Apa itu lapak? Lapakitsa itu sakit pala. Iya. Baru tahu Singpu. saya, Pak. Oh baru tahu ya. Singpu. Apa itu singgung Pak? Singpu pusing. Iya. Mau kemana dek? Mau ke Lakose. Apa itu lakose Pak? Lakose itu ya sekolah. Mau ke sekolah Pak ya gitu. Mau ke sekolah Mas ya gitu. Berarti intinya dibalik-balik bahasanya. Iya dibalik-balik. Ya saya kira menarik juga menurut saya. Ketika kayak bilang ucul itu berarti lucu. Lucu iya, ucul-ucul iya. Iya, Pak. Wah, itu cukup menarik juga, Iya. Pak. TikToknya ucul-ucul. Ya berarti itu lucu-lucu. Iya. Dibalik-balik itu menarik juga. Coba kita buat begitu ya bahasa kita untuk komunitas kita sendiri. Coba ya. Nanti lama-lama mungkin bahasanya jadi kacau. Itu balik-balik semuanya. Ini udah di kamus Gitu. dari Pak Anggun. Namanya kamus kembali. Ya jangan. Apa gimana Pak? Kan dari utara. Ya boleh jadi boleh. Tapi nanti kalau bahasanya jadi kacau saya nggak tanggung jawab. Iya. Aduh, Iya. ada jawab Iya. di bahasa-bahasa kembali ada lucu-lucu, ada lucu-lucu. Ya kira-kira ada pertanyaan lain lagi Mas Asyik. Ya mungkin cukup sekian aja sih Pak. Q&A sekarang kan ini sebagai Q&A pertama kita. Iya, terima Walaupun kasih. Bapak yang Iya. sekarang sedang mencoba untuk bereaksi. Iya. Sekian dari saya, Channel Pak. YouTube Terima baru kasih ya, waktunya. mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya di Ngobrol Santai Q&A kita bersama Pak Antonidun. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.